Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan wali besar yang lahir di Jailan pada 1 Ramadan 470 Hijriah yang bertepatan tahun 1077 Masehi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal sebagai pendiri Thariqah Qadiriyah. Dan pada usianya yang sudah matang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh seseorang yang arif. Tapi beliau tahu bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Lalu Syekh Abdul Qadir berkata kepada Nabi Khidir, "Wahai Khidir, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersamaku, sebab aku bukanlah seperti Nabi Musa." Tetapi karena pernyataan itu, maka Nabi Khidir pun menerimanya menjadi murid. Sebagai waliullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki banyak karomah. Salah satunya, saat masih bayi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah minum air susu ibunya ketika memasuki bulan Ramadan. Beliau turut berpuasa dan tidak ingin makan apapun, meski saat itu beliau masih bayi. Dan salah satu karomah beliau ialah, pada suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh 100 ulama untuk coba menandingi keilmuan beliau. Setelah 100 ulama itu tiba di rumahnya, mereka dipersilahkan duduk. Kemudian Syekh Abdul Qadir menundukkan kepala, lalu dari dada beliau keluarlah cahaya terang. Cahaya tersebut kemudian menyelimuti hati para ulama tadi, hingga para ulama merasa kagum dan mengurungkan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan, karena semuanya sudah terjawab. Dan salah satu karomah beliau lagi ialah, dikisahkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah memberikan ceramah agama. Saat itu, tiba-tiba beliau selangkah demi selangkah menaiki udara yang seakan-akan ada tangganya. Kejadian itu disaksikan oleh para jamaah yang hadir. Dan masih banyak karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan ulama sufi yang kemasyhurannya setingkat dunia. Syekh Abdul Qadir terkenal sebagai pribadi yang teguh dalam berprinsip, sang pencari sejati, dan penyuara kebenaran kepada siapapun, dan dengan resiko apapun. Usianya dihabiskan untuk menekuni jalan tasawuf, hingga ia mengalami pengalaman spiritual dahsyat yang mempengaruhi keseluruhan hidupnya, dan Syekh Abdul Qadir meninggalkan beberapa buah nasihat menjelang kewafatannya. Akhir hayat Syekh didahului dengan kondisi kesehatannya yang terus menurun. Kala itu putra-putranya menghampiri dan mengajukan sejumlah pertanyaan. "Berilah aku wasiat, wahai ayahku. Apa yang harus aku kerjakan sepergian ayah nanti?" Tanya putra sulungnya, Abdul Wahab. "Engkau harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Jangan takut kepada siapapun, kecuali Allah. Setiap kebutuhan mintalah kepadanya. Jangan berpegang selain kepada talinya. Carilah segalanya dari Allah," jawab sang ayah. "Aku diumpamakan seperti batang yang tanpa kulit," sambung Syekh Abdul Qadir. "Menjauhlah kalian dari sisiku sebab yang bersamamu itu hanyalah tubuh lahiriah saja. Sementara selain kalian, aku bersama dengan batinku." Putra lainnya, Abdul Aziz, bertanya tentang keadaannya. "Jangan bertanya tentang apapun dan siapapun kepadaku. Aku sedang kembali dalam ilmu Allah," sahut Syekh Abdul Qadir. Ketika ditanya Abdul Jabbar, putranya yang lain, "Apakah yang dapat ayahanda rasakan dari tubuh ayahanda?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Seluruh anggota tubuhku terasa sakit kecuali hatiku." Bagaimana ia dapat sakit, sedang ia benar-benar bersama dengan Allah? Mintalah tolong kepada Tuhan yang tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Dialah Dat yang hidup, tidak akan mati, tidak pernah takut karena kehilangannya. Kematian pun segera menghampiri Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghembuskan nafas terakhir di Baghdad. Sabtu Baghdad Maghrib,
9 Robiul Akhir 561 Hijriah atau 15 Januari 1166 Masehi, pada usia 89 tahun. Dunia berduka atas kepulangannya, tapi generasi penerus hingga sekarang tetap setia melanjutkan ajaran dan perjuangannya.